Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Muafi, NIM 1203700067, TPB 13 dari Prodi Teknik Pertambangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas akhir PKS semester 2, yaitu membuat program dengan bahasa pemrograman C++. Prosedur presentasi pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah penjelasan tentang flowchart yang telah saya buat, yang ketiga adalah penjelasan coding, dan yang terakhir adalah demo program. Yang pertama adalah latar belakang. Pada kesempatan kali ini saya mengambil mata kuliah yaitu yang pertama fisika dan yang kedua adalah kimia. Pada mata kuliah fisika, materi yang akan saya ambil adalah energi potensial dan mencari nilai gaya. Tujuannya yaitu untuk mempermudah user dalam mencari nilai energi potensial dan gaya dalam fisika, serta mencari nilai kemolalan dan fraksi mol dalam kimia. Pembahasan. Energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi ketinggian benda tersebut. Rumus pada energi potensial adalah EP sama dengan M kali G kali H, dengan M adalah massa, satuannya kilogram, G adalah gravitasi, dan H adalah ketinggian, yaitu M. Selanjutnya adalah gaya. Gaya dalam ilmu fisika adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa dan mengalami perubahan gerak. Rumus gaya adalah M kali A. F adalah gaya, M adalah massa, satuannya kilogram, dan A adalah percepatan dengan satuan massa per sekon kuadrat. Di mata kuliah kimia saya mengambil materi tentang kemolalan dan fraksi mol zat pelarut. Kemolalan adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kg atau 1000 gram pelarut. Rumus pada kemolalan adalah mol zat terlarut dibagi massa pelarut, dengan satuannya adalah kilogram. Untuk fraksi mol adalah besaran suatu zat yang menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol larutan. Rumus untuk mencari fraksi mol pelarut adalah jumlah mol pelarut atau NP dibagi NP plus NT, dengan NT adalah jumlah mol terlarut. Ketika kita ingin mencari fraksi mol terlarut menggunakan rumus NT per NT ditambah NP. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart. Pada flowchart program pertama, yaitu di bidang fisika, di sini saya menggunakan atau mendeklarasikan dengan integer H, integer pilihan, integer X, integer hasil, integer N, integer G, integer I maksud saya, integer J, integer M, real hasil gaya, real massa, real A, real energi potensial, dan real G. Terdapat output, ucapan selamat datang pada programan, dan data diri seperti nama, NIM. Selanjutnya di sini terdapat output pilihan program yang akan dipilih oleh user. Yang pertama adalah program 1, yaitu untuk mencari nilai energi potensial, dan output yang kedua adalah gaya. Di sini terdapat input yang mana para user diminta untuk menginputkan pilihan. Selanjutnya di sini ada percabangan dengan pilihan sama dengan 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang menghitung energi potensial. Di sini dengan penugasan I sama dengan 1. Di sini terdapat output, pilih jumlah perulangan dengan menginput J. J adalah jumlah perulangan yang dipilih oleh user. Di sini I sama dengan 1 2G, dan terdapat output untuk memasukkan jumlah massa dalam satuan kilogram dengan menginput M. Selanjutnya yaitu output masukkan jumlah ketinggian dengan menginput H, dan terdapat penugasan dengan rumus energi potensial sama dengan M kali 10. 10 adalah gaya gravitasi yang sudah menjadi ketetapan, dan dikali H dengan mengoutputkan hasil energi potensial. Untuk lebih lanjut, mari kita run. Nah, di sini terdapat nama, NIM,
dan programan seperti program 1 energi potensial dan program 2 adalah gaya. Di sini diminta untuk menyebutkan pilihannya. Kita pilih 1. Pilih jumlah perulangan, kita tulis 2. Masukkan jumlah massa, misal kita masukkan 4. Dan masukkan jumlah ketinggian 5. Maka energi potensial yang akan kita dapatkan adalah sebesar 200. Dan di sini akan diminta untuk memasukkan jumlah massa kembali karena kita memasukkan jumlah perulangan 2 kali. 4. Nah, masukkan ketinggian 5, maksudnya 3. Nah, energi potensial yang kita dapat adalah 120. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program C++. Di sini terdapat header, include stream, include std.led.h, include canyon.h, using namespace std dengan in main. Di sini terdapat deklarasi dengan integer x, n, i, dan float, h hasil gaya, m, a hasil p, dan m dengan char pilihan. Di sini terdapat cout, pengenalan data diri, dan di sini terdapat cout, program yang akan dipilih, mencari nilai energi potensial dan gaya dengan menginputkan A atau B. Di sini cout, masukkan pilihan, cin pilihan A atau B. Cout, masukkan batas perulangan dengan menginputkan cin dengan n, menginputkan n adalah batas perulangan. Nah, di sini menggunakan switch case dengan pilihan dan pengulangan for. Di sini cout dengan gaya gravitasi sama dengan 10, dan cout masukkan nilai massa, yaitu menginputkan m adalah massa. Cout masukkan nilai ketinggian dengan menginputkan h. Hasil p atau penugasan di sini sama dengan m kali 10 kali h. Dengan cout-nya hasil dari energi potensial adalah hasil dari penugasan. Nah, di sini ketika user memilih B, maka akan disuruh memasukkan atau mengoutputkan atau menginputkan ini, memasukkan nilai massa kilogram dengan menginputkan m. Lalu cout masukkan nilai percepatan, menginputkan a, dan hasil gaya atau n sama dengan m kali a. Cout hasil gaya adalah melakukan hasil dan n. Baik, kita akan run. Masukkan pilihan, misal kita pilih B. Masukkan batas perulangan 2. Masukkan nilai massa 3. Masukkan nilai percepatan 2. Maka hasil gaya yang didapatkan adalah 6. Masukkan nilai massa kembali. Nah, hasil gaya yang kita dapatkan adalah 21. Lalu kita akan mencoba memilih pilihan A. Masukkan batas perulangan 2. Gravitasi sudah diketahui yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Masukkan nilai massa 3. Masukkan ketinggian 6. Maka energi potensial yang kita dapatkan adalah 180. Masukkan kembali, menginputkan massa dan ketinggian. Nah, dengan menghasilkan energi potensial sebesar 100. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart di program kedua, yaitu mata kuliah kimia. Di sini saya mendeklarasikan dengan integer i, integer pilihan, integer j, real n, real np, real nt, real m, real v, real xp, real kemolelan, real mp, mengoutputkan data diri atau ucapan selamat datang pada programan dengan percabangan. Nah, di sini
Sebelum percabangan terdapat input yang diminta untuk memasukkan pilihan. Yang pertama adalah pilihan pertama adalah program menentukan nilai kemolalan. Yang kedua adalah program menentukan fraksi mol zat pelarut. Selanjutnya di sini terdapat I sama dengan 1. Output pilihlah jumlah perulangan dan menginputkan J, dengan J adalah jumlah perulangan. Selanjutnya adalah I sama dengan 1 to J, yaitu dari 1 ke perulangan, J adalah perulangannya. Output di sini masukkan mol zat terlarut dengan menginputkan N. Lalu output masukkan massa kilogram, menginputkan MP, dan penugasan kemolalan dengan rumusnya N per MP. Lalu output kemolalan dengan mengeluarkan hasil yang didapatkan. Ini untuk mencari kemolalan. Lalu di sini untuk mencari fraksi mol dengan menginputkan J, yaitu jumlah perulangan, lalu I sama dengan 1 to J, dan next output masukkan zat terlarut, inputkan NP, lalu output kembali masukkan mol zat terlarut, maksud saya, dan menginputkan NT dengan rumus XP. XP adalah fraksi mol pelarut, yaitu NP per NT ditambah NP, dengan output adalah XP, yaitu fraksi mol pelarut. Baik, kita akan run. Kita pilih 1, pilih jumlah perulangan 2, masukkan mol zat terlarut 0,3, masukkan massanya 0,6, maka yang kita dapatkan adalah 0,5. Lalu di sini terdapat masukkan mol zat terlarut kembali karena pengulangannya sebanyak 2 kali. Baik, hasil yang kita dapatkan adalah 0,22. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemrograman pada C++, yaitu dengan header include iStream, include conion.h, include math.h, using namespace std. Nah, dengan mendeklarasikan integer I dan J, floatnya yaitu N, NP, NT, M, V, kemolalan, XP, dan MP. Dengan char index terdapat pengenalan dan program yang akan dipilih. Program yang tersedia yaitu pilihan A, program menentukan nilai kemolalan. Pilihan B yaitu program menentukan fraksi mol zat pelarut. Dengan cout masukkan program pilihan Anda, menginputkan indeks. Lalu terdapat kembali cout yaitu masukkan batas perulangan program. Dengan cin J, J adalah jumlah perulangan yang dipilih user. Dan di sini saya menggunakan switch case dengan indeks dan ulangan for. Cout di sini diminta untuk masukkan mol zat terlarut dengan menginputkan N. Cout masukkan massa dalam satuan kilogram dengan menginputkan MP. Dengan kemolalan dengan J di sini adalah sebesar perulangan yang dipilih oleh user. Misalkan kemolalan 1, maka perulangan yang pertama di sini dengan rumusnya adalah N per MP. Maka di sini terdapat cout nilai kemolalan dengan memaparkan hasil yang didapatkan. Selanjutnya, ketika user memilih B, maka program akan mencari nilai fraksi mol pelarut dengan perulangan for. Cout di sini memasukkan mol zat pelarut dengan menginputkan NP, lalu cout masukkan mol zat terlarut dengan menginputkan NT. XP adalah penugasan pada rumusnya yaitu NP per NT ditambah NP dengan cout nilai fraksi mol pelarut dengan memaparkan hasil. Baik, kita akan run saja. Masukkan pilihan Anda, misalkan saya pilih saya pilih A, maksud saya. Masukkan batas program yaitu 2. Masukkan mol zat terlarut 0,4, lalu massanya adalah 0,5.
Maka nilai kemolaran yang saya dapatkan adalah 0,8. Lalu masukkan mol zat terlarut kembali, pengulangan yang kedua 0,2, dan masukkan masanya 0,9. Nilai kemolaran adalah 0,22. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk memilih B, yaitu mencari fraksi mol. Masukkan batas perulangan, kita pilih 3. Masukkan mol zat pelarut, yaitu 0,5, mol zat terlarut 0,7, dan hasil yang saya dapatkan 0,41. Lalu diminta untuk masukkan mol zat terlarut kembali karena pengulangan sebanyak 3 kali. 0,9, selanjutnya mol zat terlarut 0,8. Hasil yang didapatkan adalah 0,52. Masukkan kembali mol zat pelarut dan terlarutnya 0,58. Dan hasil yang saya dapatkan 0,38. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.